Dan tadi mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kontrak perkuliahan atau kontrak belajar ya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan dulu tentang deskripsi mata kuliah ini, bahwa perkuliahan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada kalian tentang matriks dan operasinya. Yang tentunya kalian pasti sudah paham lah. Matriks dan operasinya ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks, perkalian matriks dengan matriks, itu pernah diberikan di SMA. Dan sekarang di sini juga akan diulang kembali ya. Kemudian SPL, sistem persamaan linier, di SMP malah Anda sudah dapat ya. SPLDV, coba apa itu maksudnya? Panjangannya apa SPLDV? Siapa yang mau jawab? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, Bu. Jadi maksudnya apa yang dua itu variabel misalnya apa? Yang dua variabel misalnya apa dan apa? X dan Y, ya enggak? Dua variabel. Kalau tiga variabel misalnya apa? X, Y, Z. Ya. Nah, itu juga akan dibahas juga di sini tentang SPL itu ya, SPL 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, bahkan 5 variabel, 6 variabel, banyak sekali, lebih banyak karena di SMA tidak mungkin, di SMA hanya sampai 3 variabel ya. Nah, kemudian juga determinan. Masih ingat nggak rumus determinan matriks berordo 2 kali 2? Apa coba? Mencari determinan dari matriks bujur sangkar, matriks persegi berordo 2 kali 2. Gimana? Masih ingat? Coba dibuka itunya, videonya. Kaila, Neng Cantika. Bagaimana mencari determinan matriks berordo 2 kali 2? Neng Cantika, tolong diaktifkan videonya. Diaktifkan mood-nya. Iya, Bu. Bu, lupa. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang saya tahu kalau nggak salah dikali silang dulu, kemudian hasilnya dikurangi. Apanya yang dikali silang? Itunya. Apanya? Matriksnya. Nah, diagonal utama ya, misalnya suatu matriks anggotanya A, B, C, D, diagonal utamanya AD dikali dengan BC, jadi 1/AD min BC itu ya. Nah, ini akan dibahas juga. Bagaimana kalau 3 kali 3? Nggak bisa menggunakan rumus itu, ya. 3 kali 3, 4 kali 4, nanti ada caranya. Kemudian ada juga yang disebut dengan, oh ya, untuk menyelesaikan SPL, ada metodenya ada apa saja? Coba, siapa yang masih ingat? Substitusi sama eliminasi, Bu. Bagus. Substitusi, eliminasi. Ada lagi? Dengan cara grafik, ya bisa. Dengan cara determinan, bisa. Nah, itu akan kita bahas juga di sini, ya, lebih luas lagi. Bahkan nanti ada yang disebut dengan operasi baris elementer, OBE, atau reduksi baris, ya, banyak sekali, ya. Nah, kemudian ini lihat deskripsi mata kuliah, Anda lihat aja dulu, baca saja, mungkin saja ada Anda yang lebih, oh saya tahu nih matriks dan operasinya, karena SMA pernah dapat, waktu saya di Madrasah Aliyah dapat, matriks dan operasinya, oh iya, penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, ya. Oh SPL, iya. Tadi ada yang menyebut eliminasi saja ya, ternyata di sini ada eliminasi Gauss. Jadi sebenarnya eliminasi itu yang menemukan adalah si Gauss. Di matematik itu rumus-rumus selalu menggunakan nama orang. Ada rumus Pitagoras, itu dari nama orang yang bernama Pitagoras. Ya. Nah, Gauss itu menemukan eliminasi. Jadi eliminasi yang dipakai di SMA, nanti dipakai di sini lagi yang lebih rumit, itu adalah Gauss yang menemukan. Nah, ada 2 macam eliminasi. Eliminasi Gauss-Jordan.
Jadi ceritanya si Gauss itu pertama kali menemukan metode eliminasi. Kemudian ada juga sahabatnya namanya Jordan. Mereka berdua utak-atik lagi, cari lagi, oh ada lagi cara-cara yang lain. Tetap namanya eliminasi, maka namanya eliminasi Gauss-Jordan. Jadi ibarat ada si Budi menemukan eliminasi. Si Budi dengan punya teman si Asep. Budi dan Asep sama-sama mencari lagi metode eliminasi yang lain, tapi tetap eliminasi, maka dinamakanlah eliminasi Budi Asep. Seperti begini, jalan Soekarno-Hatta. Nah, kan Soekarno dan Hatta gitu ya. SPL, kemudian SPL homogen. Metode mencari inverse matrix yang ordonya besar, bukan 2x2 saja, 3x3 dan seterusnya ya. Nah, ke bawahnya mungkin ini agak ada fungsi determinan, ke bawahnya agak belum familiar. Ekspansi kofaktor sudah ada di SMA, ekspansi kofaktor. Aturan Kramer belum ada, nilai Eigen belum ada, nanti akan diberikan ya. Kemudian apa sih yang diharapkan pada Anda setelah Anda mendapatkan aljabar materi, aljabar matriks ini? Yang pertama, Anda diharapkan Anda itu menghargai kegunaan matematik, khususnya matriks ya dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki rasa ingin tahu. Matematik itu, belajar matematik itu pasti penasaran. Bagi yang senang, bagi yang nggak senang sih, males lah belajar matematik. Tapi bagi yang senang ada rasa penasaran, ingin tahu, itu bagus ya. Perhatian, minat dalam mempelajarinya dengan ulet. Kemudian dengan belajar matematik itu akan menimbulkan rasa percaya diri yang kuat. Apalagi kalau sudah misalnya Anda utak-atik, akhirnya benar, wah benar pekerjaan saya, cara saya ini benar. Wah, itu rasa percaya dirinya sangat tinggi, mempunyai kebahagiaan yang tersendiri ya. Rasa keindahan terhadap keteraturan matematik. Matematik itu indah. Ya, indah sekali. Jadi keteraturan dalam matematik, dan orang yang senang belajar matematik hidupnya akan teratur, akan disiplin, akan tanggung jawab karena terbiasa kita mengikuti pola aturan yang sudah diberikan dalam matematika ya, mengembangkan sikap objektif dan terbuka itu ya dari segi sikap ya. Jadi yang diharapkan setelah Anda belajar matriks ini. Kemudian dari segi pengetahuan ya jelas Anda harus menguasai konsep matriks, menguasai SPL, menguasai determinan, metode-metodenya ya melalui operasi baris elementer dan sebagainya, yaitu konsep-konsep yang tadi yang 14 macam. Kemudian dari keterampilan juga Anda bisa menggunakan matriks untuk memecahkan kehidupan sehari-hari yang sederhana ya. Apalagi kalau misalnya di bidang ekonomi, bidang teknik itu matriks sangat dibutuhkan sekali. Nah, bagaimana status mata kuliah ini? Status mata kuliah ini wajib karena nanti Anda pada semester 6 itu ada mata kuliah pilihan. Jadi Anda bebas memilih mau memilih yang mana. Tapi kalau ini nggak bisa milih, harus wajib kudu, hukumnya wajib. Ya nggak bisa. Enggak saya nggak mau ikut aljabar matriks soalnya susah, nggak bisa. Ya ini wajib hukumnya gitu ya. Karena ditempatkannya juga di semester awal. Tapi kalau mata kuliah pilihan ditempatkannya di semester akhir. Bobotnya 2 SKS, mata kuliah prasyaratnya tidak ada ya. Tapi nanti ini pada saat Anda nanti semester 3 mengambil mata kuliah aljabar linier, syaratnya harus sudah mengambil aljabar matriks dan nilainya harus bagus. Jadi mata kuliah aljabar matriks adalah prasyarat untuk mengambil mata kuliah aljabar linier, untuk mengambil mata kuliah program linier, untuk mengambil mata kuliah teori grup, teori ring. Wah, banyak sekali aljabar matriks itu. Fungsinya banyak bisa. Jadi diharapkan, makanya saya berharap karena aljabar matriks itu menjadi prasyarat dari beberapa mata kuliah, saya berharap agar mahasiswa ini paham, nilainya bagus, bagaimana caranya nanti strateginya dengan buku, kemudian dengan lembar aktivitas, dengan diskusi lewat e-notes, dengan tugas mandiri dan sebagainya. Sehingga nilai-nilai itu banyak dan akan membantu nilai UTS dan nilai UAS apabila Anda mendapatkan nilai UTS dan UAS-nya rendah. Tapi jangan sampailah, mudah-mudahan bagus. Jadi bagus semua ya. Amin. Nah, ini pokok bahasannya saya tidak perlu sampaikan, pokoknya pertemuan 1 sudah dirancang sampai dengan pertemuan ke-16. Nah, pertemuan ke-8 itu UTS seperti biasa ya. UTS itu materi-materinya
materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Kan ada pada pertemuan ke-7 masih ada nih pertemuan. Pada pertemuan 8 UTS, materinya yang mana, Bu? Yaitu dari materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7, ya. Kemudian pertemuan ke-9 lanjut lagi, pertemuan ke-10, pertemuan ke-11, pertemuan ke-12, pertemuan ke-13, pertemuan ke-14, pertemuan ke-15. Nah, pertemuan ke-16 sebagai pertemuan terakhir. Ujian akhir semester. Materinya semua, Bu, dari pertemuan pertama? Tidak. Materinya dari pertemuan 9 setelah UTS sampai dengan pertemuan ke-15. Wah, nanti OLAB. Tahu OLAB? Kalau dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15. Jadi pertemuan UAS itu adalah materi-materi dari setelah UTS sampai dengan pertemuan ke-15. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut pendekatan pembelajaran. Jadi nanti ada metode ceramah. Jadi buku saya jadi lebih mudah. Coba kita perhatikan halaman sekian. Halaman sekian begini. Ini maksudnya begini mudah gitu. Tapi kalau tidak ada buku pegangan, apalagi pembelajaran daring seperti ini. Kalau tatap muka masih mending, ada whiteboard. Kita bisa guru bisa nulis, bisa interaktif ya. Kalau ini hanya PowerPoint agak susah. Tapi nanti saya sekali-kali akan membuat video tentang pembelajaran aljabar matris ini. Mudah-mudahan sebab waktu pembelajaran aljabar linier itu videonya sampai 10 sampai 10 kali pertemuan itu pakai video kalau tidak salah itu ya. Nah, di mana saya membuat YouTube atau video itu alhamdulillah prodi kita, prodi matematika sudah mempunyai studio mini ya. Anda juga bisa lah nanti kalau memanfaatkan untuk men-share bidang apa tapi yang sifatnya akademik ya. Misalnya tentang kegiatan mahasiswa, silakan aja. Bisa misalnya berhubungan dengan parikrik, nanti parikrik yang men-shoot. Jadi kita ibarat artis ya, mau di syuting gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah prodi matematika sudah mempunyai studio mini ya. Nah, sementara kalau kita pakai Inos, kita diskusi, simulasi, tanya jawab ya. Tanya jawabnya kan lewat chatting nanti ada ya forum diskusi. Bagaimana teknik penilaian atau teknik evaluasi? Yaitu ada tugas mandiri sendiri ya. Ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur tuh bisa misalnya gini. Jadi Anda setiap kali mata kuliah aljabar matris ini nanti mulai pertemuan kedua Anda siapkan kertas folio ya, kertas folio siapkan. Mau dipakai atau tidak pokoknya disiapkan aja. Nanti kan ngerjakan, kalau saya suruh kerjakan ini soal upload di Inos misalnya gitu ya, pakai kertas folio. Siapkan kertas folio supaya jadi kertasnya jangan macam-macam lah. Kadang-kadang kertasnya ada yang binder, terus ada yang gambar-gambar Pinocchio, ada gambar-gambar Doraemon. Aduh, jadi inilah ribet ya. Jadi kertasnya polos aja kertas folio gitu ya. Kemudian asesmen portofolio, nanti asesmen portofolio saya jelaskan itu apa. Kemudian ada nilai UTS, ada nilai UAS ya. Nah, kehadiran jangan lupa, kehadiran itu penting sekali. 80% loh sebagai persyaratan untuk mengikuti UAS. Jadi kalau 16 kali pertemuan kali 18 berapa tuh? 12 13 pertemuan harus dipenuhi. Bahkan nanti sebelum UTS saya akan melihat dulu. UTS kan pada pertemuan ke-8. Ya bagus, sebaiknya 7 pertemuan itu sudah dipenuhi oleh Anda. Tapi kalau misalnya ada kasus begini, besok mau UTS, menjelang UTS, dilihat mahasiswa hanya 2 kali pertemuan. Oh, nggak bisa. Kok enak bener, baru 2 kali pertemuan tiba-tiba ikut UTS. Gitu ya, tidak. Jadi tertib. Walaupun dengan pembelajaran daring, tetap kita harus memenuhi aturan-aturan seperti pertemuan dengan tatap muka. Gitu ya. Nah, sekilas tentang asesmen portofolio ya. Jadi kalau semester lalu, kalau tahun lalu mata kuliah aljabar matris itu kan belum pandemi, tapi keburu pandemi. Jadi baru 2 kali pertemuan langsung pandemi. Nah, pada pertemuan pertama itu saya nyuruh mahasiswa siapkan map plastik. Tahu nggak map plastik yang ada talinya tuh? Paham tidak? Pak, tahu ya yang kayak gini nih map plastik nih ya. Nah, map plastik yang. Nah, untuk apa map plastik itu? Jadi untuk mengumpulkan. Misalnya kan saya suruh setiap kali pertemuan dengan saya, Anda harus siapkan kertas folio. Misalnya kuis pertama, ya, atau tugas pertama,
latihan pertama misalnya, pertemuan pertama hari apa, tanggal sekian tulis. Kerjakan semua di kertas folio. Udah gitu, kalau keburu saya tanda tangan, kalau enggak udah simpan aja di map. Besoknya kadang ada, jadi tidak tiap hari tugas terstruktur tuh. Misalnya pertemuan berikutnya tidak ada, pertemuan berikutnya ada lagi gitu. Jadi Anda harus siap. Nah, syukur-syukur kalau setiap hari Anda udah siap untuk menerima tugas-tugas begitu yang harus dikerjakan pada saat itu juga, pada saat pembelajaran. Nah, jadi semuanya itu dikumpulkan di map. Kadang-kadang kalau tatap muka beberapa tahun yang lalu ya, tahun yang lalu nggak bisa karena udah keburu pandemi, udah keburu daring ya. 2 tahun yang lalu saya masih bisa kontrol dia, cuma map kamu tuh isinya apa aja. Yang lain udah berapa lembar folio, berapa rangkap folio, berapa tugas. Ada 6 Bu, karena ini pertemuannya baru 4, tapi pertemuannya udah 4, satu pertemuan ada 2 kali, ada 6 misalnya. Dilihat ada yang baru 2, jadi saya bisa ngontrol. Kalau sekarang nggak bisa ngontrol, jadi saya sekarang serahkan aja kepada Anda ya, karena nggak bisa dikontrol, semuanya Anda jujur saja lah gitu ya. Jujur saja, jadi setiap itu simpan aja di situ supaya tidak berceceran sebagai arsip Anda. Jadi maksudnya penilaian atau asesmen portofolio adalah asesmen yang terdiri dari kumpulan hasil karya. Ya, hasil karya Anda. Hasil karya di sini adalah hasil tugas-tugas Anda. Pekerjaan Anda menyelesaikan soal matrik, tugas-tugas mahasiswa yang disusun secara sistematik, yang jelas itu menunjukkan bukti upaya belajar Anda. Bukti hasil belajar Anda, proses belajar Anda, dan kemajuan belajar Anda yang Anda lakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 semester. Nah, itu buktinya. Jadi kalau di sekolah SD, SMP itu portofolio sudah berjalan. Jadi ada foldernya besar, itu mapnya besar, map plastiknya besar. Jadi dikumpulkan semua di situ. Nah, jadi nanti di akhir semester tuh si orang tua tuh bisa diserahkan ke orang tua, inilah tugas anak-anak. Ya seperti TK aja. Di TK juga kan suka ada ya mewarnai. Nah, kemudian dikumpulkan besok lagi menulis apa, dikumpulkan seperti itulah. Nah, beda-beda tapi kan tugasnya ya, kita mah tugas mengerjakan soal-soal. Nah, itu portofolio ya. Bagaimana jenis penilaiannya tes tertulis ya? Tes tertulis UTS dan UAS ya. Kemudian ada latihan soal-soal. Latihan soal-soal itu dikerjakan di kertas folio. Ya, jadi siapkan kertas folio mulai minggu depan ya. Kemudian penilaian portofolio. Jadi penilaian portofolio itu terdiri dari tugas mandiri dan tugas terstruktur. Nanti tugas mandiri saya jelaskan apa itu ya. Kemudian kemampuan simulasi presentasi di sini tidak ada, tapi simulasinya paling juga hanya tanya jawab, hanya misalnya mengupload, ada temannya, jadi tidak semua mengupload karena berat kalau semua mengupload. Jadi dibagi-bagi kalau bisa PJ itu, atau kalau bisa begini, hari ini saya akan menyatakan hari ini coba 3 orang dulu yang mengupload kerjaannya. Nah, 3 orang itu nggak usah saya sebut, tapi udah aja berdasarkan urutan nomor absen. Anda yang tahu Anda nomor berapa, misalnya nomor 1 si A, si Robani misalnya. Nah, Fulan udah mau upload. Habis Fulan, Fani misalnya, Fani mengupload. Habis Fani, Ferry mengupload. Nah, gitu aja berdasarkan nomor absen. Jadi Anda dengan otomatis ya, dengan sendirinya. Sebab kalau saya absen, takutnya itu lagi, itu atau ada yang kelewat misalnya begitu ya. Nah, nilai akhir nanti ini cukup banyak sehingga membantu Anda untuk mendapatkan nilai yang bagus lah ya, nilai yang standar, tidak di bawah rata-rata, nilai rata-rata dan di atas rata-rata ya. Pertama, kehadiran. Kehadiran itu memberikan kontribusi yang cukup lumayan lah, 5% kehadiran. Kemudian 35% tugas portofolio yang terdiri dari tugas mandiri dan tugas terstruktur. Tugas mandiri bobotnya 20%. Tadi kehadiran 5% ya. Kemudian tugas terstruktur itu 15%. Kemudian UTS itu 30%. Bobotnya besar loh UTS. Kemudian UAS juga bobotnya 30%. Nah, jadi kalau dikumpulkan semuanya 100%. Lumayan kalau misalnya tugas mandirinya 85, tugas terstrukturnya 85,
kehadirannya lengkap 80, yang paling besar kalau hadir semua 80 loh nilainya ya, 80. UTS-nya misalnya kecil, UAS-nya kecil bisa kebantu, bisa ketutup. Jadi harus diperhatikan. Oke, terus selanjutnya tata tertib perkuliahan. Jelas, walaupun daring ada tata tertib ya, bahwa perkuliahan harus diikuti oleh semua mahasiswa yang sudah terdaftar, teregistrasi ya, bahwa namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah. Mahasiswa hadir 15 menit sebelum kuliah berlangsung ya, jadi alhamdulillah semuanya udah hadir. Saya hadir udah semuanya udah 33. Wah, luar biasa, bagus sekali. Saya beri apresiasi buat Anda ya. Jadi mahasiswa hadir 15 menit sebelum berlangsung karena takut ada kendala jaringan secepatnya ya. Kemudian ya keterlambatan manusia saya ingin minta ke operator, tapi kalau bisa ya, tapi jangan diharapkanlah. Saya ingin ke operator minta tolong di set kehadiran itu diberi batas toleransi 20 menit karena takutnya ada rumahnya yang jauh menjauh di mana, susah jaringan padahal dia sudah terus mengkoneksi tapi susah. Jadi kita beri waktu 20 menit. Tapi Anda jangan memanfaatkan ini ya, tenang aja nanti aja dari 20 menit tiba-tiba terkendala, repot, lebih baik dari awal. Dari jam 9, kita kan mulai jam berapa? 12:30 ya. Habis sholat, atau sebelum sholat, habis mata kuliah ini, bukan. Sebelum mata kuliah ajaban matris, Anda ada kuliah nggak tadi? Ada kuliah nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada, santai. Dari jam 11:30 sudah dibuka itu. Nah, jam 12 azan, udah azan sholat, udah sholat makan lihat bisa ini apa tembus tuh linknya. Jadi alhamdulillah ya gitu. Mahasiswa juga jangan lupa mengabsen ya di announce. Anda juga harus aktif kegiatannya 80% dalam kegiatan perkuliahan. Aktif dalam praktikum, kita tidak ada praktikum ya. Juga mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, kemudian ini yang tak kalah pentingnya, etika. Etika dalam pembelajaran daring. Awas, hati-hati ya. Etika dalam pembelajaran daring. Jadi peserta didik tepat waktu sama seperti tatap muka. Kedua, menggunakan bahasa yang sopan dalam kegiatan pembelajaran sama seperti tatap muka. Bahasanya bisa kalau bilang menjawab pertanyaan atau Bu saya ingin bertanya, izin bertanya, nama saya ini gitu ya, tetap menggunakan bahasa yang sopan. Nah, berpenampilan rapih dan sopan. Insya Allah kalau yang akhwat sudah pada rapih ya, pakai kerudung. Cuman yang ikhwan ini kadang-kadang rambutnya tuh kayak rambut yang baru bangun tidur, acak-acakan ke atas gitu tuh ya. Kayak bangun tidur, jangan, kalau bisa disisir heula ya, yang akhwat, mana yang akhwat nih? Harus disisir dulu yang rapi, apalagi kita kan mau melakukan tatap muka secara virtual ya. Kemudian kalau ada yang ingin izin kan namanya juga 100 menit ya, 100 menit 2 SKS, kadang-kadang kita ingin ke belakang sama seperti tatap muka juga. Bu, izin saya mau ke belakang, silakan lewat chatting. Bu, punten saya mau izin ke belakang, misalnya mau izin ke toilet misalnya gitu, silakan. Kayak saya tadi ya kalau tidak salah izin dulu karena nggak ada orang, ada yang ngepel. Nah, takut ada apa-apa, izin dulu gitu ya. Boleh silakan. Tapi yang selama izinnya itu memang betul-betul yang dapat diterima lah gitu ya. Nah, bukan izin, Bu, izin mau makan dulu, saya lapar soalnya gitu. Nah, jangan begitu. Tapi bisa juga kalau misalnya gini, Ibu, saya itu belum makan dari tadi. Ini perut saya perih karena mah saya kambuh. Udah aja matikan videonya terus Anda makan. Tapi selama pembelajaran, video itu harus diaktifkan. Tidak boleh tidak aktif. Kalau tidak aktif, nanti kelihatan ya. Jadi menghidupkan kamera selama PJJ berlangsung, PJJ pembelajaran jarak jauh. Jadi videonya diaktifkan. Ya. Sehingga peserta didik akan membersihkan badan, ya minimal lah kalau diaktifkan kan terlihat rapi, ya dandan dulu gitu ya, enak dipandangnya gitu ya. Selalu berusaha di depan kamera. Nah, selalu berusaha di depan kamera dalam keadaan duduk manis ya. Nanti bisa mengerjakan soal juga tetap dalam kamera. Itu menunjukkan bahwa pembelajaran berjalan efektif karena setidaknya Anda itu telah siap ya menyimak dan menerima pembelajaran ya.
Terus menggunakan background yang pantas, ya backgroundnya yang pantas, misalnya background dinding atau apa kayak saya kan backgroundnya kampus kita tercinta nih UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebab begini, pernah suatu ketika ya mungkin kan di kamarnya ya kamar tidur, ya kamar belajar juga di situ. Jadi sepertinya si laptopnya itu ditaruh di tempat tidur atau HP, nggak ngerti lah saya. Jadi tempat tidurnya tuh terlihat ada bantal, ada guling gitu ya, kan kurang pantas. Terus ada juga backgroundnya lemari. Kalau lemarinya ditutup nggak jadi masalah. Ini lemarinya kebuka, ternyata lemari pakaian, ya pakaiannya terlihat. Nah itu tidak. Jadi pilih background yang pantas gitulah, yang enak dipandang, yang memang yang pantas aja lah. Makanya kalau saya memilihnya kampus aja lah, kampus kita supaya kita tetap terkenang dengan kampus kita gitu ya. Nah, itu. Kemudian tentang buku. Mungkin PJ sudah menginformasikan tentang buku, pengadaan buku ini. Sudah belum? Mana PJ-nya? Coba muncul PJ. PJ mana? Bu, sudah dikonfirmasikan kepada kelas, sudah diinformasikan. PJ-nya siapa namanya? Lupa saya. Kaila, Ibu. Kaila, iya. Nah, jadi saya ulang kembali tentang buku paket pegangan ini. Jelas Anda harus ada buku paket. Sebab kalau tidak ada buku paket, walaupun dengan PowerPoint agak sulit juga. Kalau buku paket kan bisa dipelajari di rumah dulu gitu ya sebelum mulai perkuliahan. Nah, buku paketnya ini judulnya Aljabar Matriks Elementer. Ini buku karangan saya, bikinan saya ya. Nah, di dalam buku paket ini ada lembar aktivitas mahasiswa. Kalau di SMA mah lembar kerja siswa gitu ya. Kalau sekarang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik, ya sama aja peserta didik tes siswanya, lembar kerja siswa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dan diupload di Inoms ya. Jadi di dalam buku ini ada lembar kerja aktivitas yang harus Anda tulis di situ. Nulisnya di mana, Bu? Di luar? Enggak, di situ. Kan kayak LKS juga di situ nulisnya. Nah, contohnya ini. Nah, ini contoh lembar aktivitas mahasiswa ya. Contoh lembar aktivitas mahasiswa bahwa ada lembar di sini kan ada titik-titik nih. Nanti mahasiswa ngerjakan di sini. Jangan pakai pensil, pakai pulpen. Anak SD saja sudah pakai pulpen ya. Bu, gimana kalau pakai pensil dulu supaya takut salah? Boleh. Pakai pensil dulu, kalau udah mantap timpa oleh pulpen. Nanti saya akan menyuruh 3 orang coba upload. Nah, di Inoms ya. Jadi dikerjakan di sini. Kalau waktu tatap muka kemarin mah 2 tahun yang lalu, belum COVID ya. Kalau setahun yang lalu cuma ketemu 2 kali pertemuan, keburu COVID ya, keburu pandemi. Nah, kalau 2 tahun yang lalu tatap muka tahun 2019 ya. Nah, itu saya bisa memeriksa. Bahkan saya tanda tangan. Ada tanda tangan saya. Jadi ada waktu itu mahasiswa bilang, Bu, saya mau pakai buku kakak tingkat saya aja, bekas kakak tingkat. Ya, itu kan ada tulisan di LKS-nya ada tulisan kakak tingkat kamu, bahkan ada tanda tangannya. Jadi gimana kamu? Sedangkan ini menjadi penilaian ya, penilaian sebagai tugas terstruktur ini tuh, sebagai tugas terstruktur. Karena tiap kali pertemuan atau 2 kali sekali Anda harus mengisi ini dalam proses pembelajaran pada hari itu, kemudian menguploadnya ya. Kemudian ini juga ya. Nah, ini juga ada lembar aktivitas mahasiswa ya. Nah, kemudian di dalam buku ini juga nanti ada exercise. Apa itu exercise? Latihan ya. Nah, latihannya itu saya berikan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau materinya mah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau exercise dalam bahasa Inggris, tapi nggak usah khawatir dulu. Jangan, aduh bahasa Inggris ngerti nggak ya? Pasti ngerti. Kalau bahasa Inggris matematik sangat mudah dipengerti, karena banyak angka. Dan Anda pasti tahu arahnya kemana ini tuh. Nah, contoh misalnya begini, let. Ada matriks A. Let itu bukan let's go. Oke, ayo gitu ya. Enggak. Let itu istilahnya dalam matematika, misalkan. Nah, diberikan. Nah, itu let. Mudah sekali let. Oh, diberikan. Find, temukan, gitu kan ya. Jadi sangat gampang. Determine, tentukan. So that itu apa? Coba so that. Mita, Zahira, so that apa artinya? Halo? Iya, Bu. So that artinya apa? So that.
Kurang tahu Ibu. So artinya apa? Bahasa Oh, Inggris. so that. Nah, Jadi. bukan. So that. So kan tunjukkan. Kesimpulannya. Enggak. Kesimpulan conclusion. Hmm. So that tunjukkan. That. So that tunjukkan bahwa. Nah, so kan. Show itu kan kayak show gimana sih? Show kan kita. Show. Nah, itu matematik. Oh iya. Show that. Jadi tunjukkan bahwa. Nah, tunjukkan bahwa. Iya. Identifikasi. Investigation tuh apa ya? Telusurilah. Jadi buktikanlah, bisa aja buktikanlah. Proof. Jadi banyaklah. Jadi istilah-istilahnya sangat mudah dimengerti dan banyak angka dibanding tulisan bahasa Inggris. Jadi khusus untuk exercise bahasa Inggris. Kemudian ada yang bertanya juga, Bu, nanti jawabannya pakai bahasa Inggris? Enggak, jawabannya pakai bahasa Indonesia, ya, gitu. Hanya exercise-nya aja bahasa Inggris karena saya mengambil dari buku teks. Anda masih mending sekarang banyak buku-buku teks yang sudah dalam bahasa Indonesia zaman sekarang dan sudah ada Mbah Google. Zaman saya kuliah di UPI dulu tahun 80, Anda belum lahir, ya. Belum lahir, itu aljabar matriks, aljabar linear pakai buku teks yang karangan Huat Anton, maka exercise-nya juga saya mengambil dari Huat Anton itu bahasa Inggris semuanya. Bahasa Inggris. Dosennya itu silakan terjemahkan sendiri. Wah, terjemahkan sendiri. Kalau exercise gampang terjemahkannya karena tahu arahnya. Cuman kalau teorinya, kalau uraian materinya agak bingung tuh bahasa Inggrisnya tuh ya, karena kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia takut salah arti. Kayak misalnya natural number ya, bilangan asli ya, bilangan asli. Nah, kemudian juga banyak sekali hal-hal yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang umum itu aneh kedengarannya kalau dalam, makanya ada bahasa Inggris matematika, tapi nggak usah khawatir. Nah, jadi tugas sekarang saya tanya, tugas terstruktur ada berapa buah? Jadi dari uraian saya, tugas terstruktur ada berapa buah? Yang Cantika. Izin menjawab, Bu, ada 2. Bagus, ada 2. Apa saja? Yang pertama, siapkan kertas folio. Yang kedua, map plastik. Kertas folio untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan selama perkuliahan, ya. Terus apa lagi? Itu yang tadi yang saya share gambarnya. Yang menyiapkan lembar aktivitas mahasiswa, Bu. Iya, ini menyiapkan, udah disiapkan. Ini udah disiapkan ya, mengisi ini dengan kertas folio. Map mah untuk menaruh biar nggak bececeran masuk ibu mah gitu ya. Nah, ini ada tugas. Jadi untuk nah sekarang timbul pertanyaan, Bu, kalau yang di kertas folio nanti ngerjain soalnya gimana? Dari saya soalnya. Kalau di LKS ini di lembar aktivitas mahasiswa sudah ada soalnya di sini. Kalau di folio apa, Bu? Dari saya soalnya. Bisa diambil dari exercise. Misalnya exercise nomor 1, nomor 2 bisa saja. Nomor 3 gitu ya. Misalnya exercise 2.1 coba kerjakan nomor 5. Nah, kerjakan. Saya tidak akan membuat soal baru lah, soalnya ada di buku semua aja lah. Jadi supaya Anda mudah ya. Nah, itu tugas mandiri, tugas terstruktur maksudnya ya. Ada 2 ya, ingat. Ada 2, 1 yang LAM ini lembar aktivitas mahasiswa dengan kertas folio yang diupload semuanya nanti di Inaus. Kemudian yang tugas mandiri ini, nah kan tadi saya sudah katakan di buku paket ada exercise. Banyak exercise-nya, materinya juga ada 14. Maka exercise-nya juga ada 14, bahkan lebih. Ya. Nah, Anda harus menulisnya secara manual. Manual teh kumaha? Apa yang dimaksud manual? Ditulis tangan. Ya. Jangan diketik. Ditulis tangan. Kalau diketik nanti khawatir copy paste. Tulis tangan. Kalau ditulis tangan itu ternyata
lebih menyerap karena sambil nulis, sambil mikir. Kalau diketik kesulitannya juga banyak karena ini matematik. Nanti Anda harus melibatkan Microsoft Equation, ya enggak? Ada pangkat, ada sigma, ada integral. Aduh, nanti kan ada bukan integral di aljabar linear. Ini ada kurung-kurung, ada angka-angka, ada banyak sekali. Ada pecahan misalnya. Jadi ditulis tangan, ditulisnya di sini nih di buku akuntansi. Ngerti nih buku gini? Apa bukunya? Kan bukunya ada 2 jenis, ada yang panjang, ada yang pendek. Ini nggak usah deh yang ini nih. Yang ini aja lah yang takutnya dianggapnya pendek, yang gede. Ntar saya copy aja dulu. Nah, kayak gini. Oh. Nah, ini buku akuntansi apa ya? Jangan tebal-tebal. Juga jangan terlalu tipis karena banyak exercise-nya. Nah, ini Anda kerjakan maksudnya setiap beres habis mata kuliah kerjakan, dituntut. Maksud saya dicicil, jangan ditumpuk walaupun dikumpulkan di akhir semester. Dikumpulkan di akhir semester. Kan masih lama ya, tenang aja lah, masih lama ini kewe. Wah, kayak ngeberedak kebayang. Kelihatan tulisan yang mendadak. Nilainya jelek sekali. Orang lain nilai 85, 80, dia nilai hanya 65. Sayang kan? Sayang sekali. Atau 60 lah. Saya nggak tega kalau ngasih 50. Udah untung masih nulis. Walaupun nulisnya itu nyalin, kan saya tidak tahu. Jadi oleh karena itu dituntut. Beres mata kuliah, beres satu pokok bahasan, kerjakan. Atau misalnya, ini belum dijelaskan, nanti nunggu sudah dijelaskan, kerjakan. Pada akhir semester beres, sudah. Pada akhir semester Anda tinggal menyiapkan UAS. Coba kalau Anda tunda, Anda harus nyiapkan ini, Anda harus berpikir UAS, wah repot sekali. Ya. Jadi dikumpulkan di akhir semester, ini disimpan di rumah, yang nggak usah dibawa. Ya memang Anda lagi di rumah ya, maksudnya nggak usah dibawa pada saat, nggak usah ada di samping Anda pada saat perkuliahan. Yang ada di samping Anda itu adalah buku paket dan kertas folio, yang tugas terstruktur. Ya. Oke, sampai sini. Sebelum saya melanjutkan materi bab 1, ada pertanyaan tidak? Silakan, harus banyak pertanyaannya supaya jelas. Mangga. Saya, Bu, izin bertanya. Silakan. Tadi, Bu, di slide sebelumnya ada apa sih? Aktif dalam kegiatan perkuliahan yang 80%. Maksud dari aktif kegiatan perkuliahan itu maksudnya bagaimana, Bu? Ya, aktifnya maksudnya hadir, ya nggak hadir. Kemudian juga itu 80% bukan aktif hadir maksudnya, bukan aktif. Tapi diharapkan dalam setiap perkuliahan 1-2 sampai 3 kali Anda berkomentarlah di dalam Inoms gitu, ya. Jadi 80% ini yang saya tulis di sini. Sebentar. Mana itu? Tata tertib perkuliahan di mana ya? Sebentar. Ini ya, kegiatan praktikum sekurang-kurangnya, satu perkuliahan di kelas kurang-kurang kegiatan perkuliahan hadiran, ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih. Ya, mangga. Ada lagi? Jadi kalau misalnya, kan kebetulan di rumah nih ya, kalau kemarin sih waktu Inoms ya, Inoms belum kan kita masih pakai grup WA ya waktu itu, Aljabar Matriks. Jadi nggak kelihatan. Ada yang sakit, ibunya itu curhat ke saya, Ibu, anak saya namanya ini sakit. Sakit apa, Bu? Ini apa? Anak saya harus bed terus aja. Nggak apa-apa, Bu. Kan pakai grup WA. Kalau masih bisa, masih kuat, WA-nya, HP-nya diliatin aja atau dibantu sama Ibu HP-nya. Alhamdulillah bisa tuh. Cuman kalau sekarang Zoom, kalau Anda masih bisa duduk, kan tadi duduk manis saja, memperhatikan boleh ya, silakan kalau masih kuat gitu. Kebetulan kan Anda tidak mobile ke kampus gitu ya, misalnya aduh Anda teh hareeng gitu ya, hareeng, tapi sepertinya saya nggak bisa duduk, nggak apa-apa, berarti Anda tidak perlu ikut kuliah, saya harus bed rest, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda misalnya nggak enak badan, ini kayaknya muriang, tapi saya bisa kalau sambil duduk, boleh datang Zoom. Itu kan lumayan di absen kehadirannya, terus juga
begini, absen terus Anda tidur, ada saya sakit tapi masuk, absen tapi tidak memperhatikan, begitu. Jangan demikian ya, gitu. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan. Mohon maaf, Izin Bu, bertanya, ini Bu. Nanti dulu satu dulu Kamera- yang laki-laki. kameranya udah dinyalain, cuman nggak tahu, Bu, kenapa. Kameranya udah dinyalain, sebentar. Cuman gelap, Gelap. rusak kali. Ini Iya. Nana ya. Iya. Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Izin bertanya, Bu. Ya silakan. Kan di tugas akhir tuh kita pakai buku akuntansi ya, Bu. Apa nanti Betul. per lembarnya itu kita foto dijadiin PDF untuk di akhirnya? Ya Bu? betul. Nanti itu masih lama ya. Nanti akan kita bicarakan dengan PJ. Jadi difoto tiap kali itu difoto. Atau misalnya ada 14 exercise ya. Jadi nanti difoto tiap exercise itu difoto atau dikumpulkan dalam bentuk PDF gitu ya. Karena nggak mungkin ngumpulin buku. Kalau dulu sebelum pandemi, wah di meja saya tuh numpuk buku, saya periksa ya, satu persatu saya periksa, dibantu dengan asisten saya. Pada dasarnya sih sepintas tuh udah pada bagus semua sih, dan nilainya besar ini memang. Karena saya hargai Anda tiap kali itu Anda mengerjakan dengan tulisan yang bagus. Ada yang waduh luar biasa, sampai saya minta itu ya bukunya tulisannya rapi ya, digaris ya. Terus antar soal teh tidak berdempet. Awas ya yang laki-laki nih, antar soal berdempet jadi bingung. Ini teh soal pertama, soal kedua gimana? Jangan diberi jarak. Kalau bisa ditulis soalnya, kemudian jawab. Terus yang bagus tulisannya perempuan. Bagus, ada yang laki-laki juga beberapa tahun yang lalu sampai saya minta itu tulisannya bagus ya. Tapi terus saya berpikir kasihanlah buat dia aja lah, takut dia nanti ngajar di SMA ada materi-materi kan bisa buka hasil karya dia gitu ya. Jadi rapi tulisannya. Terus antar exercise diberi jarak lah. Ya, jangan ditumpuk exercise 1 di bawahnya langsung exercise 2, diberi tanda 1 halaman kosong mulai ke exercise 2 gitu. Terus jangan lupa diberi nama. Diberi nama, ya banyak yang tidak diberi nama, bingung saya jadinya. Pernah suatu ketika ada satu kelas yang tidak dikasih nama. Nah, kalau yang satu orang tidak dikasih nama udah ketahuan. Semua terisi, nilainya 1 tidak, oh berarti ini. Tapi kalau udah 3 orang yang tidak, jangan 3 orang, 2 orang saja yang tidak kasih nama, kan bingung saya. Ini nama si A, nama si B, nilainya nanti tertukar. Kalau nilainya sama, sudah aja diisi sama dua-duanya. Kalau nilainya beda, kan ada yang dirugikan atau ada yang diuntungkan, ya, gitu. Jadi itu nanti aja terakhir dibicarakan pengalaman kakak ting Anda untuk buku ini. Yang penting sekarang ngerjakan aja dulu ini dari buku yang nanti Anda terima. Oh ya, buku itu akan saya berikan ke PJ hari Kamis. PJ, mana PJ? Mana PJ? Iya, Bu. Kaila ya PJ ya? Kaila. Iya. Nah Kaila mau Iya. kalau membeda bantuan dengan teman silakan ya Kaila ya. Misalnya karena bukunya banyak, berapa 30 berapa? Apalagi saya tuh 30. Aduh, mana catatannya? 32, Bu. 32, nanti akan saya berikan 32. Terus tentang harga buku sudah disampaikan oleh PJ? Sudah. Cara pembayarannya sudah? Sudah. Ya. Cash ya. Yang mau cash ya. Cash langsung ke PJ, misalnya atau dicicil, boleh lah, ada 52.000 murah nggak mahal ya, dicicil. Kemudian atau juga misalnya sebelum UTS harus sudah lunas ya, jangan lebih dari UTS gitu ya. Atau bisa langsung ke rekening PJ. Jadi PJ ini aktif ya, ininya videonya aktif nggak PJ? Kaila tolong diaktifkan videonya. Kailanya nggak dengar ya? Kaila. Nah, ini nggak boleh begini. Setiap kali Kaila, mana Kaila? Setiap kali perkuliahan itu harus diaktifkan videonya, ya. Jangan tidak, soalnya nanti juga akan tercatat. Saya akan memberikan catatan kalau ada yang tidak mengaktifkan video, ya. Kalau mood silakan, kecuali kalau saya suruh silakan ada yang bertanya baru boleh moodnya
aktifkan gitu. Kalau video harus semua aktif ya. Jadi mana Kaila sebagai PJ? Maaf Ibu, Kenapa? tadi Kayla on cam, cuman kayaknya terkendala jaringan Ibu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti tolong Kaila dibantu oleh Nabila ya, dibantu datang ke kampus 2 hari Kamis. Sama dengan PJ-PJ dari kelas ABD juga hari Kamis saya akan bagikan ke Anda. Cuman, nah itu terserah Anda, terserah PJ nanti membagikannya ke teman-teman bagaimana, apakah mau dipaketkan atau teman-teman yang ada di Bandung itu datang ke kampus 2, menemui PJ, ambil buku, langsung pulang. Awas, kalau seandainya ada yang berniat untuk bermaksud ingin datang aja ke kampus, mengambil buku, tidak boleh lama-lama. Ya, tidak boleh lama-lama, tidak boleh kumpul-kumpul, apalagi, aduh kangen, belum pernah udah lama ketemu, yuk kita ngopi, aduh jangan. Ya, nanti gara-gara ngambil buku aja bar matriks terpapar, amit-amit, jangan sampai ya, gitu. Jadi terserah aja, saya serahkan sepenuhnya kepada PJ bagaimana mendistribusikan buku-buku itu agar sampai ke mahasiswa. Baik yang ada di Bandung maupun ada yang di luar Bandung. Mau dipaketkan silakan. Mau ada, kalau yang di Bandung mau datang ke PJ, ke kampus 2, langsung ambil, langsung pulang. Oke, langsung bayar. Kalau bisa mah cash, diharapkan mah cash gitu ya. Kalau saya mengharapkan supaya saya juga bisa bayar. Karena saya harus mengambil dulu ke penerbit dan harus membayar DP-nya. Nah, itu. Kemudian juga satu lagi apa ya, saya tadi hampir lupa. Ya, jadi PJ jangan lupa mengirimkan WA mengirimkan nomor rekeningnya barangkali ada yang kalau yang datang langsung bayar langsung. Jadi PJ harus mencatat ya, misalnya si fulan cash tanpa melalui rekening. Si Fanny cash melalui rekening. Harus ada catatannya begitu ya, PJ ya. Nabila tolong sampaikan ya. Iya, siap Bu. Supaya nanti nggak bingung. Atau misalnya satu lagi si Wulansari lewat rekening nyicil 20.000. Catat aja gitu yang benar. Sebab begini, Anda jangan sampai kalah dengan dari Tasik loh. Dari Universitas Siliwangi ada yang dari Tasik di sini? Ada tidak? Dari Tasik. Saya, Bu. Ada Universitas Siliwangi kan ya di Tasik? Ada, Bu. Ada FKIP-nya namanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada prodi Pendidikan Matematika. Nah, kebetulan dosennya itu teman saya, teman baik saya Pak Edi. Nah, di sana masih ada mata kuliah trigonometri. Nah, trigonometri. Makanya buku saya. Nah, terus kalau dulu saya suka kirim paket ke Pak Edi. Nanti Pak Edi biasa kasih ke PJ sebelum pandemi. Terus dia bilang, aduh Bu Ayu gimana ini ya, mahasiswa harus pakai buku paket dari Bu Ayu, tapi bagaimana? Saya kasih tahu kalau saya melalui PJ. Nah, PJ-nya yang mengatur. Oh iya ya, kalau begitu ya, ada PJ, satu PJ ya. Satu PJ itu memang di sana satu kelas. Cuma satu kelas kok di Unsil itu ada 35 orang ya. Si PJ itu WA saya, Bu gimana? Ya udah, tapi mereka cash semuanya, kami ingin cash Bu, soalnya kan jauh. Wah, lebih bagus kalau gitu, saya bilang gitu ya. Ya udah, dia bayar cash, kemudian 35 buku itu dipaketkan, kemudian paketnya ditimbang, harganya berapa, saya WA lagi, ini paketnya harganya segini, dia kirim lagi, transfer lagi. Terus dia WA, Ibu alhamdulillah sudah saya distribusikan, sudah saya paket-paketkan lagi ke teman-temannya. Coba itu dari Tasik loh. Jadi perjalanannya cukup panjang. Jadi saya paketkan 35 ke PJ, ya dibayar langsung oleh PJ, biaya paketnya dibayar saya dulu, terus bayar oleh PJ, kemudian cash juga, cash pula semuanya buku dibayar cash karena ribet jauh gitu ya. Kemudian dari PJ itu didistribusikan lagi, ada yang di Tasik, ada yang ke Ciamis, ada yang di Pangandaran, mungkin sekitar Tasik lah gitu ya. Itu yang dari Tasik itu begitu. Nah, jadi Anda yang di Bandung silakan, terserah Anda aja gitu. Yang penting sebelum UTS sudah lunas gitu. Dan Anda punya gambar aktivitas mahasiswa ya, dari exercise yang dikerjakan di buku akuntansi, dari pekerjaan yang di portfolio ya. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk materi pertama? Sudah?
Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang portofolio itu tuh deadline-nya sampai kapan ya, Bu? Yang Portofolio yang mana? Portofolio yang mana? Nggak ada deadline portofolio mah. yang tugas terstruktur, Bu. Iya, tugas terstruktur kan ini. Maksudnya tugas terstruktur tuh maksudnya begini. Satu terdiri dari lembar aktivitas yang dikirim di-upload langsung atau kertas folio. Ya. Atau misalnya bisa jadi aktivitas misalnya langsung saat itu di-upload, kalau kertas folio besok misalnya gitu. Nah, kalau ini deadline-nya akhir semester kalau yang buku ini ya. Nanti kalau ini deadline-nya mah biasanya pada saat perkuliahan gitu. Ya. Kan mudah, gampang. Ya, jelas. Oke ya. Kalau tidak ada lagi karena waktunya juga terus bergulir, kita sampai jam berapa nih? 15.50 tuh ada 35 menit lagi saya akan masuk materi pertama. Di mana materi pertama ini ada di buku karena bukunya belum ada. Jadi nanti hari Kamis, makanya diharapkan sebelum hari Selasa sudah pada punya buku kan hari Kamis, hari Jumat dipaketkan. Mudah-mudahan Senin keterima gitu ya. Kalau yang di Bandung misalnya Anda terima hari Kamis, Jumat pagi Anda paketkan, biasanya sore sudah sampai. Mau pakai Gosen, mau pakai Tiki, mau pakai JNE bisa, ya, gitu ya. Nah sekarang kita langsung masuk aja perkuliahan tentang matriks ya. Pengertian matriks. Nah, ini sangat mudah sekali pengertian matriks ya. Jadi Anda tidak perlu lagi bersusah payah mempelajari matriks. Sudah jelas kalau udah dengar kata matriks pasti ada himpunan bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom. Ya, selalu ada baris dan kolom. Terus apa sih yang ada di dalam kurung persegi panjang itu? Yaitu bilangan-bilangan yang terdiri baris dan kolom. Nah, bilangan-bilangan tersebut disebut elemen atau entry atau anggota. Jadi ada entry istilahnya, ada anggota, elemen. Ya itu, ya. Diletakkannya di dalam tanda kurung. Jadi dibatasi. Jadi si bilangan-bilangan itu tidak begitu saja. Jadi kayak dipagarinya oleh kurung siku, ya itu. Nah, seperti ini. Nama dari sebuah matriks itu huruf besar namanya ya, huruf besar. Kemudian kalau misalnya anggotanya maka hurufnya huruf kecil gitu ya. Kemudian nah ini coba lihat ini ada A11. Ini ada indeks A12. Nah, saya berikan bagaimana membaca ini. A12 ini berarti adalah elemen A dari matriks A yang terletak pada baris pertama, kolom kedua. Jadi yang pertama itu baris, yang kedua itu kolom. Yang ini juga. Nah, ini misalnya. Ini adalah elemen pada matriks A yang terletak pada baris kedua, kolom pertama. Ya. Jadi yang pertama, angka pertama itu menunjukkan apa tadi? Menunjukkan apa? Baris. Baris. Yang kedua? Kolom. Kolom ya. Nah, biasanya matriks ya. Nah, kan itu namanya dimensi, tapi kita biasa mengenalnya dengan istilah ordo. Ya. Jadi ordo M kali N. M itu menunjukkan baris, N itu kolom. Jadi jangan terbalik ya. Kalau ordo itu dari baris kali kolom, ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini ada baris, ada kolom. Ya. Tuh. Sekarang ini, coba. Ini bacanya gimana nih? Ada indeksnya 1N. Gimana bacanya? Elemen dari suatu baris. Gimana? Silakan Muhammad Zul. Muhammad Zul. Mau coba menjawab, Bu? Iya, silakan jawab. Itu jadi dari baris pertama dan kolom ke N, Bu. Iya, elemen harus disebut elemennya. Elemen suatu matriks, sebetulnya matriksnya nggak ada namanya nih kalau ada matriks B. Jadi elemen dari matriks B yang terletak pada baris pertama kolom ke N. Kalau yang ini?
elemen dari suatu matriks yang terletak di baris ke M dan kolom kedua. Bagus, ya, paham ya? Nah, itu indeks ya. Oke. Nah, seperti ini. Gampang sekali, ini SMA, jadi diulang kembali. Misalnya kayak ngajar SMA aja ya. Baris pertama, baris kedua, yang ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga ya. Nah, ini notasi matriks ya, huruf besar notasi matriksnya ya. Notasi matriks huruf besar, huruf A, huruf H, dan kalau misalnya matriks itu mempunyai 2 baris 3 kolom, maka dikatakan dia memiliki ordo 2 kali 3 pakai kali ya, atau penulisannya begini. Nah, ini nih. Nah, ini. A di bawahnya 2 kali. Ini dibacanya lengkap nih. Kalau matematik itu gampang kok. Logaritma, nggak usah panjang, log saja. Iya nggak? Logaritma, log saja ya. Nah, ini kalau ada A, indeksnya 2 kali 3, bacanya apa ini? Bacanya apa? Motia, Zahira. Matriks A yang berordo 2 kali 3. Ya, berordo 2 kali 3 atau matriks A yang memiliki 2 baris dan kolom. 2 baris dan 3 kolom. Nah, bagus ya. Oke. Ini kalau digeser-geser ini rada susah. Tuh kan. Nah, oke. Nah, kita lihat ini. Sekarang ada A21 kan udah apa? A21 adalah elemen yang berada pada baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom ke-1 yaitu 5. Ini, ya. A yaitu elemen yang berada pada baris pertama kolom ketiga, baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga ini, baris pertama kolom ketiga ini. Jadi tinggal di gini potongannya mana ini? Pertemuan dari garisnya itu mana? Antara garis baris dan garis kolom. Ya. A22 yaitu elemen yang berada pada baris kedua, kolom kedua yaitu 7. Baris kedua, kolom kedua ini 7. Ya. Ada juga baris yang memiliki 1 baris. Hanya ini. Ini kolom ini punya ordo berapa nih yang ini nih? R nih. Coba. R berordo berapa? PJ. PJ diaktifkan. Iya, Bu. Ya, berapa? Ordonya berapa? Yang R berordo berapa? 1 kali 4, Bu. Ya, betul, 1 kali 4. Ya. Yang C berordo berapa? Yang C 1 kali 2. Nggak kebalik. Kan baris. Oh iya, 2 kali 1. Nah, yang C berordo 2 kali 1. Oke, jangan tertukar ya, awas. Nah, ini juga. Biasanya M itu adalah baris, N itu kolom. Seperti tadi ya, ini bentuk umum. Jangan di indeksnya jangan salah ini. Tuh, pakai indeks. Nanti kalau di SMA kita langsung ada angka, tapi kalau di sini bisa angka, bisa bentuk umum. Ini yang disebut dengan bentuk umum ya. Nah, coba sebutkan yang A. Silakan yang mau. Silakan, siapa? Saya nggak tahu ininya namanya. Udah, Zul lagi, Zul. Yang kelihatannya Zul saya teh. Tuh, yang A berordo berapa? 3 kali 2. 2 kali 3, Bu. Berapa? 2 kali 3, Bu. Yang lain? Yang A berordo berapa? 3 kali 2. 3 kali 2. 2 kali 2, kok salah terus? Ya, ini materi SMA. Yang B? 3 kali 3. 3 kali 3. 2 kali 1. 2 kali 1. Ya, matriks apa namanya yang C? Kolom. Matriks kolom, betul. Yang D? 1 kali 3. 1 kali 3. Matriks apa? Matriks Matriks baris. Baris. Yang E? 1 kali 1. 1. Nah, itu gampang. Nah, ini juga tuh lihat. A11 adalah elemen matriks yang terletak, harusnya yang pakai yang terletak pada baris pertama, kolom pertama terus ya. Ini tuh dirinci ya. Udah nanti ini ada di buku. Nah, sekarang apa sih kegunaan matriks? Kita belajar matriks. Matriks itu sebenarnya ya banyak sekali alat yang ampuh katanya dalam pemecahan persoalan yang berhubungan dengan variabel-variabel. Terutama di Fakultas Ekonomi. Tapi kan kita bukan orang ekonomi ya, pendidikan di Fakultas Teknik itu katanya
Persamaannya kalau di SMP kan SPLDV 2 variabel, ini mah sampai puluhan persamaan, puluhan variabel, kebayang tidak? Ratusan variabel, waduh, nulisnya juga nggak cukup, tapi kan ada software biasanya ya. Ada software, jadi tinggal nulis aja variabelnya 100, variabel udah keluar, nggak ditulis satu persatu begitu ya. Nah itulah, ini kegunaan dari matriks. Nah sekarang kita mulai kepada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ini banyak sekali di buku paket aslinya yang bahasa Inggris, tapi saya pilih saja sampai 7 saja yang berhubungan saja dengan materi matriks di prodi pendidikan matematik. Yang pertama matriks bujur sangkar atau persegi, atau disebut juga kuadrat. Jadi kuadrat itu dalam bahasa Inggris matematik itu square. Makanya saya agak bingung, ada Jatlinangor square, Jatos ya, maksudnya apa itu ya? Ada Baltos square ya, ada Ubertos square misalnya gitu ya. Nah, jadi namanya persegi, persegi itu apa dalam suatu bidang datar? Gimana persegi? Bidang yang memiliki panjang dan lebar yang sama. Iya, memiliki sisi-sisi yang sama. Jadi kalau matriks persegi apa-apanya yang sama? Baris sama kolom. Kolomnya sama, Bu. Baris dan kolom sama. Nah, jadi biasanya matriks bujur sangkar atau matriks persegi, istilah bujur sangkar sekarang sudah diganti dengan istilah persegi ya. Karena kadang-kadang istilah bujur sangkar tuh dalam kata bujur dalam bahasa Sunda asa kurang enak didengar, jadi istilahnya disebut matriks persegi, disebut juga matriks kuadrat. Jadi ini penulisannya matriks bujur sangkar berordo 2. Jadi jangan lagi tulis berordo 2 kali 2. Kalau sudah ada kata bujur sangkar, nggak usah 2 kali 2, berordo 2. Maksudnya 2 kali 2 gitu. Ya, kecuali kalau A 2 kali 2, oh itu berarti matriks persegi. Kalau udah ada kata matriks persegi berordo, ya 2. Nggak usah lagi ditulis 2 kali 2, jadi double. Orang udah pengertiannya udah begitu. Nah ini contohnya A disebut matriks bujur sangkar berordo 3, tidak berordo 3 kali 3 karena udah ada kata bujur sangkar atau kata persegi ya. A disebut matriks bujur sangkar berordo 4, tidak lagi disebut 4 kali 4 ya. Nah ini juga. Nah pada matriks bujur sangkar atau matriks terdapat diagonal utama. Ini diagonal utama nih saya garis. Ini diagonal utama. Ya. Di luar, selain matriks bujur sangkar, tidak ada diagonal utama. Diagonal utama itu memiliki X atau subskrip bilangan kembar. Iya, A11, A22, A33. Ini A11 nih, 1. Yang ini A22. Yang ini A33. Maka diagonal utamanya adalah 1 min 3, 8. Yang ini A11. Yang ini berapa yang 0? Nana. A22. 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 Ya, min 1. A33. Bagus. Min 2. A44. Nah, A44. Jadi diagonal utama itu memiliki indeks atau subskrip yang sama. Maka 2, 0, min 1, min 2 itu merupakan diagonal utama. Ya itu matriks bujur sangkar. Kemudian yang kedua matriks identitas. Ya, atau identity matrix. Jadi matriks identitas adalah suatu matriks bujur sangkar yang elemen-elemennya bernilai 1 pada diagonal utama. Nih, diagonal utama. 1, 1. Di luar diagonal utama 0. Nah, berikut ini adalah matriks identitas berordo 2. Jadi bujur sangkar identitas itu, persegi. Jadi memang matriks persegi itu sangat spesial banget gitu ya, sangat spesial. Dia bisa berupa matriks ini, bahwa matriks ini itu merupakan matriks bujur ya, spesial dinyatakan dengan I2 ya, identitas berordo 2. Yang ini I3, lihat diagonal utama 1 1 1, yang ini 0 0 0 0. I3, I4 tuh lihat I4. Semuanya 1 1 1. Identitas berordo 4. I5 bisa Anda tulis nanti, I6 bisa tulis ya. Kemudian matriks diagonal. Diagonal atau diagonal matriks adalah lagi-lagi matriks bujur sangkar lagi. Yang semua elemen di luar diagonal utamanya 0, tadi sama seperti matriks identitas, tapi anggota di diagonal utamanya bukan 1. Boleh bebas. Berapa saja.
Ada 0 boleh, ada negatif boleh. Contoh. Nah, ini. Ini kan D11, D22, terus DMM. Ya, DNN. Lihat, ini diagonal utama nih, 4, 7, 0, min 5. Bukan 1 kan? Tapi di luar diagonal utama adalah 0. Maka ini disebut matriks diagonal. Dinotasikan dengan D. Gitu. Ya. Paham sampai sini? Paham? Paham, Bu. Ya. Kemudian ada juga S444. Nah, ini kok ini 444 sama? Ini kayak matriks identitas, betul. Ini disebut dengan matriks skalar, yaitu yang berasal dari matriks identitas yang dikali dengan 4 gitu. 444. Nah, ini sekarang kita ke matriks skalar ya. Jadi matriks skalar itu adalah matriks yang berasal dari identitas yang dikali dengan skalar tertentu. Ini dikali dengan 4. Kalau dikali dengan min 5 gimana? Min 5, min 5, min 5. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang matriks segitiga. Ada segitiga bawah dan ada segitiga atas. Lagi-lagi, matriks segitiga merupakan matriks bujur sangkar lagi. Yang semua anggota atau elemen di atas diagonal utamanya 0. Jadi kalau yang di atas diagonal utama 0, maka segitiganya segitiga bawah. Tapi kalau yang di bawah diagonal utamanya 0 semua, maka kebalikannya. Matriksnya matriks segitiga atas. Ya. Nah, itu. Contoh. Perhatikan baik-baik. Saya beri waktu. Perhatikan baik-baik. Saya beri waktu 5 menit. Betul nggak itu segitiga atas, segitiga bawah? Nah, ya lihat ya. Ini segitiga atas. Ini diagonal utama. Nah, kalau segitiga atas, maka yang 0 itu di bawah diagonal utama. Sedangkan kalau yang segitiga bawah, yang 0 itu adalah di atas diagonal utama. Ya. Nah, pada dasarnya matriks segitiga itu sebenarnya tidak tidak dipisah-pisah segitiga atas, segitiga bawah, tapi ini untuk pemahaman saja. Kita cukup menyebutnya segitiga aja. Tapi untuk lebih paham, ternyata ada segitiga bawah, ada segitiga atas. Ada matriks segitiga bawah, ada matriks segitiga atas. Ini 4 kali 4. Ya. Oke. Sekarang matriks 0. Ya, jelas kalau matriks 0, notasinya O besar nih. Bedakan dengan angka 0. O besar tebal, ya. Ada strip. Nah, anggotanya semuanya 0, 0, 0, 0, 0, 0 semuanya ya. Tuh. Ini ya 0 semua. Kemudian yang keenam matriks skalar. Tadi sudah disinggung yang 444. Jadi sama juga matriks skalar adalah matriks identitas. Identitas itu kan bujur sangkar juga. Yang diagonal utamanya merupakan hasil perkalian dengan skalar tertentu. Lihat. Ini berasal dari matriks identitas yang dikali dengan berapa ini? Kali dengan 3. Yang ini dikali dengan 2. Yang ini dikali dengan 5. Bu, kalau negatif boleh. Misalnya dikali dengan min. Bentar. Dikali dengan min setengah. Berarti ini min setengah, min setengah. Dikali dengan min 3. Ini min 3, min 3, min 3. Dikali dengan 1/4 pecahan, misalnya 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Yang lainnya 0. Gitu. Jadi bilangan tertentu. Yaitu matriks skalar. Berasal dari matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks bujur sangkar. Gitu. Terus ya. Yang terakhir matriks simetris. Matriks simetris adalah suatu matriks yang sembarang diagonal utama. Kalau udah berbicara diagonal utama, lagi-lagi dia merupakan matriks bujur sangkar, matriks persegi, ada diagonal utama. Di mana diagonal utamanya itu bertindak sebagai cermin. Jadi ada anggota-anggota yang bercermin terhadap diagonal utama. Bercermin, cermin teh kaca. Kalau Anda ngaca, ya, Anda ngaca. Nabila ngaca nih. Apa yang ada di kaca tersebut? Siapa? Wajah siapa? Wajah Nabila kan? Nah, nggak mungkin wajah orang, ya. Nah, jadi ini lihat nih.
Ini diagonal utama. Pertanyaannya, Bu, gimana anggota di diagonal utama bebas? Anggota di diagonal utama bebas ini ada 5, ada 7, tidak harus 1, tidak harus 0, bebas. Mau 0, mau 1, 2, mau berapa bebas, ya. Tapi dia bertindak sebagai cermin. Diagonal utama itu bertindak sebagai cermin. Jadi si 2 bercermin dengan 2. 2. Ini cermin O ya, pasti 2. Ini sekarang yang berordo 3, matriks bujur sangkar berordo 3. Diagonal utama sebagai cermin. Tuh, lihat, anggota di diagonal utama angkanya bebas. 2 bercermin dengan 2. 5 bercermin dengan 5. 9 bercermin dengan 9. 9. Ya, jadi nggak harus dilihat, oh ini cermin saling bercermin, maka ini disebut matriks simetris. Ya. Kemudian yang agak besar nih, yang 4 kali 4, lihat diagonal utamanya sebagai cermin, kita lihat 2 bercermin dengan 2, 7 bercermin dengan 7, 3 yang ini bercermin dengan min 3, min 3, min 3, 8 dengan 8, 11 dengan 11. Ya. Kemudian, wow, ini 5 kali 5. Tetap diagonal utama sebagai cermin. 3 dengan 3, 6 dengan 6, min 5, min 5, min 5, 8, 8, 8, 11, 11, 11, 9, 9, 10, 10. Itulah. Jadi hanya ada 7 jenis jenis matriks yang saya berikan, padahal masih banyak, tapi itu tidak diperlukan untuk materi matriks untuk pendidikan matematik, itu untuk bidang ekonomi biasanya. Jadi cukup sampai 7, di mana 7 ini juga nanti akan dipakai gitu ya. Nah, jadi sekarang Anda sudah bisa mengerjakan lembar aktivitas, cuma di mana, Bu? Bukunya kan belum ada, di kertas saja. Kertasnya kertas apa, Bu? Bebas. Kertasnya kertas folio kah? Kertas biasa kah? Karena belum ada aturan. Nah, sekarang ini difoto saja oleh Anda ya, biar cepat ya. Silakan difoto. Nih, lembar aktivitas 1-1, sok difoto. Batuk ya. Sudah beres di fotonya? Sudah selesai? Saya mau ngerjakannya jangan sekarang. Difoto aja dulu. Udah beres fotonya? Sudah, Ibu. Sudah. Bu. Saya akan beralih ke berikutnya. Jangan dulu dikerjakan. Saya akan beralih ke berikutnya. Ini agak susah kalau udah. Nah, foto lagi nih. Nomor 2 dan 3. Foto lagi. Sudah? Cepat dah Motoma ya. Tidak usah lama-lama. Sudah ya? Bu. Ya. Ini rada susah. Nah, sekarang nomor 4 dan 5. Foto. Sudah? Masih ada lagi terakhir, 1 lagi, 2 lagi. Sudah difoto 4 dan 5? Sudah. Sudah, Ibu. Ya. Nah, sekarang nomor 6 dan 7. Sebentar, nomor 6 nggak kelihatan. Ya. Sudah? Sudah ya? Sudah semua difoto? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang keterangannya simpan dulu. Anda nanti kerjakan ya, kerjakannya nggak sekarang, nanti kerjakan di kertas dulu, di kertas apa aja. Nanti kalau buku Anda salin di buku ya, salin di buku, tulis salin di buku ya. Tapi
sekarang nanti kalau udah beres perkuliahan kertas dulu kalau buku salin ke buku ya. Tapi nah tolong ditulis, tapi di buku tidak ada nomor 7. Ini teh buku buat buku revisi. Jadi nanti mau ada terbitan baru lagi bukunya yang revisi, karena ini kan buku udah berapa puluh tahun, udah berapa tahun ya, udah 5 tahun lebih lah ya. Jadi nanti ada revisi, tapi belum selesai revisinya. Jadi nomor 7 tidak ada di buku, tapi Anda harus tetap kerjakan, ngerti nggak? Kerjakan di kertas kecil, terus kertas kecilnya ditempel di bawah nomor 6 di sini nih, di bawah nomor 6 ya, di bawah nomor 6 ditempelnya. Ya, di bawah nomor 6. Anda tempel di bawah nomor 6. Tapi nempelnya jangan semua karena di bawahnya masih ada keterangan materi, jadi tempelnya sedikit aja, bagian atasnya aja yang dilem. Ya, paham nggak? Ya, gitu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Sebelum saya sudahi. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak? Nggak usah dikerjakan sekarang. Karena sekarang waktunya mepet, tinggal berapa menit lagi sekarang? Udah azan ya, udah azan asar. Ya, tinggal 8 menit lagi tanggung. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, ya. Ini kok nggak ada gambarnya? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya harap Anda kerjakan dulu di mana? Di buku, di kertas, kemudian di apa? Kemudian di apa? Disalin, Bu. Salin ke buku. Mudah-mudahan hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Senin paling lambat ya bukunya sudah diterima oleh Anda. Nah, kemudian nanti kita bahas ya. Anda upload ke e-notes ya, di-upload ke e-notes ya, lembar aktivitas 1 itu. Lembar 1 kan? Sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup karena waktunya tinggal 6 menit lagi, tanggung 6 menit lagi mau ngerjakan soal juga baru mikir udah habis ganti ya. Mari kita tutup perkuliahan ini, semoga kita semua, saya dan Anda sehat-sehat ya. Saling mendoakan. Kita saling mendoakan sehat, bisa yang ada di saat-saat pandemi seperti ini. Kita tetap tawakal, kita tetap ikhlas, ya, kita tetap ridho dengan apa yang terjadi pada saat ini. Baik, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.